Jadi saya melihat sejarah dunia seperti Bapak Mahatma Gandhi, yaitu Bapak Hindia, ketika berbicara seakan-akan dinanti-nantikan oleh rakyat. Dan apalagi ketika melihat Bapak Bung Karno, ketika beliau berbicara seakan-akan rakyat itu rela menunggu selama 3 jam menurut buku Sang Singapodium. Kalau memang kenyataannya itu adalah public speaker yang produktif, bagaimana dengan era super society, pemuda yang produktif di depan public speaker sehingga apik dan produktif itu seperti apa hal tersebut? Mungkin ini yang dipertanyakan oleh saya. Yang pertama tadi, bagaimana kita ini di era yang serba menurut saya luar biasa, semakin dinamis. Maka mula-mula ini sudah dibahas jauh dulu oleh Aristoteles, ya, seorang filsuf yang kemudian memberikan tahap-tahap bagaimana menjadi seorang public speaker yang profesional. Yang pertama adalah etos. Apa? Etos. Apa itu etos? Kredibilitas dan kepercayaan. Nah, ini yang paling penting, khususnya dalam isi. Nah, jangan sampai kita itu berbicara tanpa isi. Jadi harus tahu isi. Paham ya? Jadi harus tahu Nah, santri itu Anda harus mau punya keahlian di spesifikasi keilmuan yang apa? Apakah fikih misalnya? Anda mau dakwah di digital, Anda harus paham secara detail, secara utuh tentang misalnya Anda mau bicara fikih, harus punya keilmuan yang kredibel tentang ilmu fikih. Anda mau berbicara tentang pendidikan, maka Anda harus ahli dalam sehingga kredibilitas Anda sebagai seorang public speaker ini betul-betul diakui. Jangan sampai kita itu berretorika kosong, akhirnya tong kosong, buring bunyi, gak ada isi. Karena substansi hakikat dari public speaking itu adalah isi itu sendiri. Retorika itu hanya sebagai bumbu-bumbu saja. Nah, retorika itu hanya sebagai kita pemanis saja dalam untuk menyampaikan biar enak didengar oleh audiens. Itu saja, sebatas itu. Tapi intinya adalah kredibilitas diri Anda sebagai pembicara harus betul-betul dipercaya oleh publik. Maka kredibilitas ilmuwan itu pertama. Kemudian kepercayaan itu sendiri. Bagaimana Anda memiliki citra yang baik sehingga Anda datang, misalnya Anda mau jadi kiai, maka bagaimana orang itu Anda punya kepercayaan masyarakat bahwa Anda seorang kiai misalnya. Kemudian adalah logos. Apa? Logos. Bahwa apa yang Anda sampaikan itu masuk akal atau rasional. Tentu dengan kaidah-kaidah logika yang tepat. Sehingga kalau Anda mampu menyampaikan secara rasional, berargumentasi dengan baik, maka Anda akan menjadi seorang profesional yang produktif kira-kira. Yang ketiga adalah patos, daya tarik emosi. Ketika Anda berbicara itu jangan datar terus. Manusia itu, kata Aristoteles, memiliki variasi emosi yang berbeda, apalagi perempuan, penuh dengan teka-teki. Jadi sulit untuk memahami emosi seorang perempuan. Jadi kita ini harus betul-betul memainkan variasi emosi itu dengan audiens. Jangan